Fenomena PHK massal melanda pekerja di sejumlah perusahaan besar di tanah air. Jumlah pekerja yang terkena PHK pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak liputan jurnalis Metro TV, Sarah Ruhendi. Pemirsa, sejumlah pabrik harus tutup operasionalnya pada awal tahun 2025. Hal ini berimbas pada pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal kepada seluruh karyawannya. Pemicu dari tutupnya pabrik-pabrik ini didasari oleh sejumlah tantangan ekonomi, mulai dari penurunan permintaan pasar hingga meningkatnya biaya produksi. Sebagian pabrik yang tutup ini datang dari sektor manufaktur dan sektor tekstil, yang dimana kedua sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi di berbagai daerah. Setidaknya pada tahun 2025 tercatat pabrik dari perusahaan besar yang ada di Indonesia harus memberhentikan operasionalnya. Mulai dari PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex, lalu ada juga PT Sanken Indonesia, lalu ada dari PT Yamaha Musik Produk Asia dan juga PT Dandi International Garut. Dari Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat bahwa korban PHK setiap tahunnya ini mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2019, ini korban PHK tercatat ada sekitar 45.000 orang, lalu meningkat pesat. Pada tahun 2020 ada sebanyak 3,6 juta orang yang di PHK imbas dari pandemi COVID-19. Lalu disusul pada tahun 2021 ada sebanyak 538 lebih orang harus di PHK, dan pada tahun 2024 ini tercatat ada 80.000 orang yang di PHK, dan pada awal tahun 2025 ini setidaknya ada 3.000 orang lebih yang menjadi korban PHK. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait gelombang PHK ini? Nah pemirsa, kita akan bertanya kepada warga seperti apa tanggapannya terkait PHK massal ini. Nah kita akan coba tanya dengan Bapak siapa Pak? Joy. Pak Joy gimana Pak melihat adanya fenomena gelombang PHK secara massal saat ini Pak? Ya pastinya ada sesuatu yang nggak beres ya, secara makroekonomi lah ya, orang nyebutnya gitu ya. Yaitu harus pemerintah harus memperhatikan hal itu ya. Kenapa PHK massal itu bisa terjadi pun sebelum Lebaran, kasihan juga kan. Yang kena PHK kan kebutuhan kan masih banyak, bulan puasa, Lebaran, segala macam gitu. Ya agak inilah ya, agak pemerintah harus lebih memperhatikan. Kita berharap lah semoga secara makroekonominya gitu lebih meningkat, ekonomi meningkat, masyarakat bisa bekerja dengan nyaman, tidak takut kena PHK. Jujur sih untuk PHK massal ini memang untuk isu yang sangat sensitif ya kita hadapi. Sebelumnya kita pernah kenal juga berita-berita PHK massal ini khususnya di PT Sritex itu. Mungkin kami tidak terlalu membaca untuk dengan seksama, tapi kami sangat menyayangkan adanya PHK massal ini karena memang di masa-masa efisiensi sekarang untuk orang-orang yang memang di PHK secara massal kebutuhannya memang sangat meningkat, apalagi di masa-masa hari raya ini. Pemirsa, kami sudah mendengar bagaimana pendapat warga terkait gelombang PHK yang sangat besar terjadi pada awal tahun ini. Sebagian besar dari masyarakat menyayangkan adanya PHK yang dilakukan secara massal dan mereka berharap agar pemerintah membuat regulasi terkait hal ini. Dari Jakarta, Sarah Ruhendi, Maulana Ridwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.